Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ninda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Oh ya. Minggu ini kita meneruskan sesi konseling kita pada minggu kemarin ya. Nah, minggu kemarin kan Iya. Mbak Ninda telah berbicara banyak tentang masalah yang dialami Mbak Ninda. Ada beberapa masalah, yaitu dari masalah dengan keluarga, kuliah, dan ada yang untuk masalah teman. Apakah betul Mbak Ninda? Iya, Bu, benar. Nah, hari ini saya ingin bekerja sama dengan Mbak Ninda membahas tentang kecemasan-kecemasan yang tadi saya sebutkan di situasi 3 yang tadi. Gitu. Nah, di sini ketika Mbak Ninda sangat cemas dan gelisah pada waktu di situasi beberapa matkul. Nah, tetapi Mbak Ninda sendiri menyadari bahwa situasi itu tidak baik buat Mbak Ninda. Makanya Mbak Ninda menghubungi saya dan meminta bantuan. Nah, di sini terdapat suatu prosedur yang disebut desensitisasi sistematik yang dapat membantu Mbak Ninda untuk menghilangkan ketegangan, kegelisahan, kecemasan, dan kemudian membuat Mbak Ninda mungkin sedikit lebih santai. Nah, dalam prosedur ini kita akan belajar untuk rileks. Nah, setelah Mbak Ninda rileks, maka saya akan meminta Mbak Ninda membayangkan situasi di mana Mbak Ninda tadi cemas dan lain-lain. Nah, fungsinya apa? Jadi nanti keadaan rileks tadi akan menggantikan kecemasan Mbak Ninda tadi. Sampai sini Mbak Ninda jelas atau ada yang kurang dipahami dengan perkataan saya? Iya, Bu, jelas. Jadi nanti kecemasan-kecemasan itu bisa dibantu dengan strategi yang Ibu berikan gitu ya, Bu? Nah, iya, betul. Oke, kita akan memulai selanjutnya. Nah, Iya. di sini kan kemarin Mbak Ninda ada 3 masalah ya. Ada yang pertama, Iya, Bu. pertama yaitu berhubungan dengan mata kuliah. Mata kuliah. Yang kedua, berhubungan dengan orang tua. Yang ketiga, berhubungan dengan teman. Nah, saya ingin Mbak Ninda mengidentifikasi dalam situasi apa Mbak Ninda ini cemas pada mata kuliah. Maksudnya lebih spesifik mata kuliah apa dan kenapa seperti itu. Mohon bisa dijelaskan? Iya, Bu. Gini, jadi saya merasa cemas itu di salah satu mata kuliah pribadi sosial, Bu. Jadi di mata kuliah pribadi sosial itu saya merasa tidak bisa menguasai mata kuliah itu. Jadi kalau nanti ada tugas seperti itu, merasa cemas saya mungkin bisa menyelesaikan atau tidak, seperti itu, Bu. Nah, Dan itu sedikit, bagus Mbak Ninda. ya. Oh ya, silakan bisa dilanjutkan lagi. Ini lanjut ke masalah berikutnya, Bu. Iya, iya. Ya, selanjutnya itu masalah tentang kedua orang tua saya. Jadi sekarang itu kan sistemnya daring ya, Bu. Jadi setiap kegiatan seperti itu kan saya tidak bisa membagi dengan kegiatan kuliah dengan orang tua. Jadi saya itu kalau tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah itu merasa takut, terus merasa nanti kalau dimarahi gimana ya? Soalnya kan ini tugas kuliah juga belum selesai, terus pekerjaan rumah juga belum selesai, seperti itu, Bu. Selanjutnya di masalah selanjutnya ya, Bu? Ya, Iya, bisa eee, langsung. di masalah yang selanjutnya itu tentang
waktu menyelesaikan tugas kuliah yang berbentuk seperti kelompok. Nah, di saat saya itu bekerja kelompok itu kan biasanya kalau di rumah sulit membagi waktu ya. Jadi saat teman-teman waktu diskusi seperti itu, kadang kita lagi repot di rumah, terus merasa tidak enak dengan teman-teman. Terus kadang apa yang aku lakuin itu salah nggak sih kalau aku gini gitu. Jadi kadang nggak enak dengan teman-teman saya seperti itu. Oke, ya tadi Mbak Dinda sudah menjelaskan 3 masalah ya. Sebenarnya Ya. kan kemarin masalah 3 ini sudah kita identifikasi di pertemuan sebelumnya. Tapi saya menginginkan Mbak Dinda untuk bercerita kembali. Nah, ketika tadi Mbak Dinda bercerita, apakah mungkin ada situasi-situasi yang kurang atau yang lupa disebutkan oleh Mbak Dinda, atau memang sudah cukup? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah cukup, nah di sini saya meminta Mbak Dinda untuk menuliskan beberapa semua di situasi di kertas. Silahkan Mbak Dinda menuliskan di kertas Mbak Dinda sendiri. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, silakan ditulis Mbak Dinda. Apakah sudah Mbak Dinda? Oke. Dari dalam daftar-daftar itu, apakah Mbak Dinda merasa, tadi kan masalah Mbak Dinda itu masih, kalau saya ungkapkan itu masih belum konkret, maksudnya masih luas. Jadi Mbak Dinda belum spesifik, sangat belum spesifik. Kayak misalnya, ketika Mbak Dinda pada waktu matkul resource, nah, sebelum waktu matkul resource itu Mbak Dinda bagaimana perasaannya? Terus ketika sedang mengikuti pelajaran itu seperti apa? Dan ketika pelajaran matkul kuliah itu telah usai itu seperti apa? Jadi perasaan-perasaan sikap-sikap Mbak Dinda yang muncul ketika dalam situasi tersebut bisa dipahami. Jadi mohon nanti dirinci lagi, misal tadi ya untuk hubungan orang tua, apa sih, mengapa dan kenapa, seperti itu. Paham? Ya, Bu. Oke, silakan Mbak Dinda membuatnya. Saya akan menunggu. Seperti itu. Ya. Ini dalam bentuk tulisan dulu ya, Bu? Iya, dalam bentuk tulisan. Oke, apakah sudah Mbak Dinda? Ya, sudah. Nah, dari daftar-daftar tadi, saya ingin Mbak Dinda meranking situasi mana yang paling Mbak Dinda takuti. Silakan di ranking seperti bentuk seperti ini, segitiga ini. Jadi yang paling bawah ini adalah yang paling rendah.
Paham? Ya. Oke. Jadi Iya. yang rasanya kayaknya biasa aja gitu ya, Bu. Iya, Kayaknya saya bisa iya. Oh ya. Iya, dari 3 situasi, dari 3 masalah tadi. Ya. Ya, Bu, sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Bisa ditunjukkan ke saya? Oke. Pertama tentang paling cemas berarti tentang masalah tentang waktu mata kuliah resource, yang kedua ortu, yang ketiga teman. Ya. Oke. Nah, gini. Sekarang kita akan, karena di Mbak Dinda sudah bisa mengklasifikasi bagaimana peringkat masalah-masalah Mbak Dinda. Nah, sekarang kita langsung ke prosedurnya. Jadi ini tadi kan saya sudah bilang kan tentang bagaimana desensitisasi ini akan berlangsung. Nah, prosedur ini akan terjadi jika Mbak Dinda itu rileks, dan kerileksan ini akan mengganti dengan kecemasan. Jadi kecemasan itu akan diganti kalau misalnya Mbak Dinda rileks. Jadi keberhasilan dari proses ini ditentukan dengan bahwa Mbak Dinda bisa rileks atau tidak, gitu, di posisi paling nyaman Mbak Dinda. Sampai sini ada yang kurang dimengerti? Iya, Bu, sudah. Nah, rileks di sini itu berarti membiarkan otot dan seluruh tubuh Mbak Dinda ini tenang, tidak dalam keadaan tegang, nah, dan dalam proses yang santai. Paham sampai sini Mbak Dinda? Ya, paham. Nah, jadi nanti saya akan menyuruh Mbak Dinda untuk membayangkan situasi, pertama-tama ya, membayangkan situasi ketika Mbak Dinda cemas tadi, situasi kan ada tiga hierarki. Paling tinggi adalah hierarki untuk resource. Nah, untuk tahap ini saya akan mencoba pada tahap pertemanan, pertemanan ya, karena pertemanan adalah hierarki paling rendah. Nah, kita akan mencoba dari pertemanan. Bayangkan keadaan mana yang membuat Mbak Septinda ini sangat cemas. Seperti itu. Nah, ketika nanti saya bilang Mbak Ninda apakah sudah membayangkan, cukup dengan anggukan kepala. Oke, jika sudah membayangkan kecemasan itu, maka nanti saya akan men-stop. Ketika saya mengatakan stop, maka Mbak Ninda harus segera menghentikan imajinasi yang cemas tadi. Dan nanti akan saya ganti dengan situasi yang menyenangkan. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Ya, Bu, tidak ada. Oke. Nah, saya akan bertanya, situasi apa yang membuat Mbak Linda senang atau tidak tegang? Contohnya bisa duduk di depan TV, makan, atau sambil membaca dan lain-lain. Sepertinya apa yang dapat Mbak Linda lakukan?
Iya, yang membuat saya senang itu mungkin liburan ya, Bu. Oh, Bisa liburan, liburan. jadi bisa senang gitu. Ya. Oke. Nah, nanti oke, terima kasih telah Mbak Nina telah menjawab pertanyaan saya. Jadi bisa dipraktekkan sekarang ya. Iya. Oke. Silakan Mbak Ninda berada di keadaan yang paling nyaman, bisa duduk, bisa tidur, kakinya terserah mau dikemanain, bisa bersender kalau misalnya itu yang paling rileks. Oke, silahkan Mbak Ninda tutup mata. Oke, dan sekarang saya menyuruh Mbak Ninda membayangkan bagaimana kecemasan ketika pada situasi pertemanan yang Mbak Ninda rasakan. Silakan bayangkan situasi itu dan bayangkan bahwa Mbak Ninda sangat cemas dan Mbak Ninda takut kepada teman-teman ketika Mbak Ninda tidak bisa membantu mereka dalam hal kerja kelompok maupun yang lain. Kecemasan itu mungkin akan bertambah jika Mbak Ninda merasa saya tidak berguna bagi teman Mbak Ninda dan lain-lain. Bayangkan dan terus bayangkan bagaimana ketika Mbak Ninda tidak mengerjakan tugas tersebut dan semakin dikucilkan oleh teman-teman Mbak Ninda. Seperti teman Mbak Ninda mengatakan, aduh, Mbak Ninda ini tidak berguna sekali, hanya menambah-nambahi beban pekerjaan kelompok dan lain-lain. Terus bayangkan situasi seperti itu, sudah terbayang? Jika sudah terbayang, mohon anggukkan kepala. Stop. Silakan menghentikan imajinasi dan bayangkan Mbak Linda keluar di depan rumah. Ternyata Mbak Ninda menjumpai ada gunung, perkebunan. Seakan Mbak Ninda ini sedang liburan dan banyak keramaian di sana, banyak ketenangan, banyak pemandangan yang sangat hijau dan menyegarkan, dan itu membuat Mbak Ninda sangat senang karena Mbak Ninda selama ini seperti kurang liburan. Dan bayangkan ada pohon hijau berderet dan Mbak Ninda hanya melangkah dan terus melangkah sampai menemukan sebuah sungai yang menurut Mbak Ninda sangatlah menenangkan. Apakah sudah terbayang? Stop. Silakan Mbak Linda membuka mata. Apakah tadi Mbak Linda langsung menghilangkan bayangan-bayangan yang cemas tadi? Iya. Dan langsung secara cepat mengganti imajinasi ketika Mbak Ninda sedang liburan dan lain-lain? Iya, Bu. Ya. Ini adalah tahap desensitasi
sistematis. Jadi di sini kunci keberhasilan proses tersebut adalah Mbak Ninda benar-benar harus bisa membayangkan dan sangat rileks. Jika Mbak Ninda tidak bisa membayangkan atau tidak bisa rileks, maka sudah gagal, sudah tidak bisa dilakukan untuk proses berikutnya. Seperti itu, paham? Paham? Iya, Bu, Ya. paham. Untuk kita akan akhiri pertemuan minggu ini. Untuk masalah yang kedua, kita akan coba pada minggu ketiga besok. Jadi saya di sini, tetapi di sini saya akan memberikan tugas bagi Mbak Ninda untuk mencoba sendiri di masalah yang kedua, yaitu tentang orang tua. Coba Mbak Ninda bayangkan dan cepat-cepat ganti. Penggantian ini bisa Mbak Ninda lakukan melalui YouTube. Mbak Ninda bisa mendownload lagu seperti kicauan-kicauan burung dan lain-lain untuk membantu relaksasi ini berjalan. Seperti itu. Paham? Iya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang dipahami? Jadi nanti musik itu bisa membantu saya mungkin lebih rileks untuk mengganti beberapa masalah tadi ya, Bu. Iya, sangat betul. Karena tadi kuncinya adalah Mbak Ninda harus santai, rileks, dan tenang. Seperti itu. Ya. Oke. Jika misalnya ada keluhan, mohon bisa menghubungi saya. Untuk minggu ketiga, kita akan janjian pada hari yang sama seperti ini dan pukul yang sama ya Mbak Ninda. Iya, Bu. Oke. Ya. Silakan, terima kasih atas partisipasi Mbak Ninda di dalam sesi konseling ini, dan terima kasih sudah aktif untuk mengutarakan masalahnya kepada saya. Seperti itu. Terima kasih juga, Bu, saya sudah dibantu oleh Bu. Oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.